warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar gitu ya. Oh iya, terima kasih. Selamat siang. Ada apa ya Bu Sarah? Ini saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bu Amin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral yang ada di sekolah kita ini. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Sarah. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Palembang 2, ketika terjadi kasus atau apapun, kemudian saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan. Di antaranya tetap mempertimbangkan dilema etika tadi dan juga kebijakan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika memang keputusan itu mendesak, tetap saya harus berperan sebagai pengambil keputusan yang paling cepat dan tetap memperhatikan tadi ketika itu dilema etika dan benar lawan benar, saya tetap memperhitungkan untuk jangka panjangnya, untuk pengaruh terhadap warga kita, kemudian juga tetap rasa kasihan saya terhadap pelaku yang dalam tanda kutip ini melakukan sebuah pelanggaran seperti itu, Sarah. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya Bu, saya ingin bertanya bagaimana Bu Amin itu menjalankan keputusan di sekolah kita SD Negeri Palembang 2 itu terutamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti yang disebutkan Bu Amin tadi ya, atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Kalau terjadi hal seperti itu untuk sekolahan kita, itu tetap saya menerapkan guru-guru juga semua PTK di sini itu ikut ambil, tetap keputusan yang saya ambil itu tetap untuk jangka panjang yang mempunyai pengaruh dan juga yang sangat urgent untuk siswa kita. Jadi tetap memperhatikan semuanya benar iya, tapi diambil yang paling benar dan paling minim dari resiko tersebut. Baik, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang Bu Amin lakukan selama ini? Kalau untuk pengambilan langkah-langkah atau prosedur ketika mengambil keputusan, kalau saya itu tetap melalui rapat terlebih dahulu dari polling para guru dan semua PTK yang ada di sini yang mempunyai dampak terbesar kepada siswa, baru nanti saya mengambil paling benar-benar yang mempunyai manfaat tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Amin lakukan dan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya kasus dilema etika? Paling efektif. Kalau untuk kasus dilema etika yang paling efektif menurut saya itu tetap saya mengambil sebuah keputusan itu saya juga harus memberi contoh seperti itu Bu. Jadi ketika pengambilan keputusan walaupun benar-benar tetap ada yang suka ada yang tidak, tapi ketika yang diambil itu untuk kepentingan siswa atau murid dan saya menjadi teladan, insya Allah itu nanti bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, menurut Bu Amin sendiri yang menjadi tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika seperti yang sudah Bu Amin jelaskan tadi, apa tantangannya? Kalau menurut saya tantangan dalam pengambilan sebuah kasus dilema etika itu rasa kita sendiri ya. Kita mengarahkan rasa yang satu benar pun yang satu juga benar ya. Jadi di antara dua benar ini mana yang benar-benar bisa berpengaruh terhadap semua warga di sini dan yang benar satu yang tidak mau mendapat dalam tanda kutip tidak diambil keputusannya itu juga tetap legowo. Itu yang menjadi tantangan itu adalah rasa. Kalau menurut saya rasa kita sendiri. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Bu Amin itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Kemudian apakah Bu Amin itu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kemudian bentuk dan prosedur yang Bu Amin gunakan itu seperti apa? Kalau kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika itu saya melihat dari pengaruh
urgent atau tidaknya kasus tersebut. Ketika memang kasus tersebut sangat urgent dan saya harus bertindak, itu saya tidak membuat jadwal misalnya. Jadi ketika itu urgent, saya langsung mengumpulkan PTK dan guru semua untuk mengambil keputusan yang terbaik. Namun ketika itu saya pandang masih ada waktu untuk menjalankan atau mengambil keputusannya, itu tetap saya membuat analisis terlebih dahulu. Kapan saya jadwalkan untuk rapat, kemudian kapan saya akan menemui dari PTK tersebut, saya harus menjelaskan kebijakan saya. Jadi tergantung dari konteks masalahnya. Jadi tergantung kasusnya. Iya. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaannya, adakah faktor-faktor maupun seseorang yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bu Amin dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang ini. Adakah ya faktor-faktor yang mempermudah ketika saya mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Di sini adalah saya berada di SD Negeri Pelomat 2 itu dalam tanda kutip PTK-nya mudah, enak diajak berpikir, cepat, kemudian sesuai dengan ritme kerja saya, sehingga faktor pendukung saya ya PTK saya dan semua warga di SD Negeri Pelomat 2 seperti itu. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Bu Amin sampaikan tadi ya, pembelajaran apa sih Bu yang bisa Bu Amin petik dari pengalaman Bu Amin selama mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan terkait dilema etika di sini bahwa setiap orang tetap menghargai usul benar, iya saya terima, tapi tetap ketika pengambilan keputusan itu harus hanya satu, itu tetap saya harus tetap menjaga perasaan semua PTK saya. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil tetap saya menekankan untuk saling menghormati seperti itu. Terima kasih Ibu untuk semua jawaban yang sudah Bu Amin berikan, semoga bermanfaat untuk saya menjadi. Terima kasih Bu Amin untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Sarah, semoga sukses CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar gitu. Di sini saya izin bertanya Bu, selama ini kan jenengan jadi kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan moral? Identifikasi dilema etika dan moral itu kita menelaah dulu ya, itu kasusnya seperti apa dulu, kita lihat dulu misalnya itu masuk dilema etika benar-benar tapi kita dilema di situ ataupun menemukan benar atau salahnya untuk kesukaan moral itu. Jadi kita harus dulu kasusnya seperti apa dulu, jadi nanti baru kita bisa menemukan etika atau kesukaan. Kemudian bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau untuk ini kasus berarti dilema etika ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya, kita mengidentifikasi dulu seperti apa, kemudian kita menganalisis, kemudian kita mencari solusi, kemudian nanti bisa dibicarakan dengan yang terkait dengan itu. Nanti kita mencari solusi, kita mencari pertimbangan juga solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut gitu. Jadi ketika memutuskan juga tidak semena-mena saya harus memutuskan seperti ini, tapi kita melihat latar belakangnya seperti apa, kita menganalisa dulu, terus mencari pertimbangan dulu untuk permasalahan tersebut, Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dengan lakukan selama ini? Biasanya saya itu mengidentifikasi masalahnya dulu, masalahnya seperti apa,
Ya tadi seperti yang saya bilang kan kita ketika memutuskan sesuatu kan tidak bisa semena-mena ya, harus langsung kita putuskan, kita identifikasi dulu, kita analisis dulu, kemudian kita nyari seperti tadi pertimbangan dengan pihak yang terkait. Jadi misalnya misalkan siswa dengan guru, jadi kita nanti bisa mencari pertimbangan dengan diskusi dengan guru, jadi kita mencari alternatif solusi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah ditemukan, baru kita nanti bisa memutuskan. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema itu kan? Yang paling efektif ya, ya tadi melihat kasusnya dulu juga sih ya. Jadi kan kasusnya kan berbeda-beda. Kita lihat itu kemudian ya tadi menganalisis tadi, jadi ada memang beberapa langkah, jadi tidak harus langsung, kemudian ada pertimbangan tadi untuk penyelesaiannya seperti apa, itu efektif. Jadi tidak langsung ketika ada suatu masalah langsung kita putuskan seperti ini, tidak. Jadi kita berdiskusi, menganalisis, kemudian mencari alternatif untuk penyelesaiannya, kemudian kita memutuskan. Dan mungkin ada tindak lanjut dari situ ya, itu akan lebih efektif. Kemudian selama ini yang merupakan menjadi tantangan menurut Bu Rika sendiri dalam pengambilan kasus tersebut apa? Pengambilan keputusan ya, tantangannya itu ketika apa yang kita putuskan itu mungkin bertentangan dengan yang lain. Jadi kan tidak semua yang saya putuskan itu bisa diterima. Gitu. Jadi itu tantangannya bagaimana mereka mau legowo menerima keputusan yang sudah kita ini putuskan gitu. Itu sih tantangannya di situ. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Bu Rika sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema ini? Kemudian apakah Bu Rika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau mungkin tata kelola untuk penyelesaiannya? Itu bisa berupa prosedur atau mungkin lain seperti itu. Oke, kalau itu kita lihat kasusnya dulu ya. Kalau kasusnya mungkin ringan, tidak perlu pemikiran yang berat, itu mungkin bisa langsung diputuskan. Tapi ketika kasusnya itu membutuhkan analisis, identifikasi, dan itu mungkin agak berat dan kita butuh pertimbangan, maka itu akan terjadwal. Jadi kan kita harus mengidentifikasi dulu, menganalisis dulu, mencari pertimbangan untuk solusinya bagaimana dan lain-lain. Itu mungkin kan tidak bisa langsung waktu itu gitu ya, langsung diputuskan. Adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bu Rika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah kayak Tentu ada nih. Jadi misalnya tergantung masalahnya juga ya kembali. Jadi ada permasalahan yang mungkin kita bisa berdiskusi dengan rekan sejawat atau dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah atau dengan pimpinan kita seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya dulu. Jadi mereka pasti ketika kita membutuhkan solusi atas permasalahan yang terjadi itu mungkin bisa minta pertimbangan dari tadi. Itu ya. terakhir Bu Rika, dari semua hal yang telah Bu Rika sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Rika petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema ini? Dalam mengambil keputusan ya, kita itu memang perlu beberapa langkah supaya keputusan yang kita ambil itu tepat, kemudian keputusan yang kita ambil itu tidak menyakiti orang, kemudian keputusan yang kita ambil itu dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab menurut kita. Jadi dengan kolaborasi, dengan diskusi, berbicara dengan berbagai pihak, tentu itu merupakan juga termasuk langkah saya dalam mengambil keputusan yang dapat menambah referensi untuk kita bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih sekali untuk jawabannya yang Sama-sama. saya mendapatkan ilmu. Terima kasih. Sama-sama.
kita layaknya bertani yang menyamai dan merawat benih